Ampuni tuanku yang mulia. Bergerangan, bolehkah aku meminta sebuah buah? Check me in your character. Kakanda, hamba ingin menyampaikan kabar. Kini, hamba telah mengandung 3 bulan lamanya. Check me in your character. Wahai orang miskin, permintaanmu tiada mengapa. Check my hand your character. Abang Anda Marakarma, kemanakah langkah kita kini? Check me in your character. Daulan Baginda, anak Anda Baginda, besar celakanya. Check me in your character. Hai orang miskin, apa gerangan hajatmu datang kemari? Check me in your character. Putri, wajah Tuan serupa benar dengan suamiku. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang dahulunya raja dan permaisuri di kayangan. Namun, karena janji yang diikrarkan tiada mereka tepati, murkalah Batara Indra, lalu menurunkan kutuk ke atas keduanya. Hilanglah segala kemuliaan, lenyaplah segala kebesaran. Kini mereka hidup hina dina di tengah rimba, beralas daun, berselimut embun, berbekal buah hutan dan batang kayu layu. Wahai istriku, itu sudah tiga hari tiada sesuap nasi masuk ke perut kita. Tubuh kita sudah lemah. Mari kita turun ke pasar untuk mencari sisa makanan orang. Moga Tuhan kasihani hamba dan Andinda. Baik Kakanda, biar hamba turut serta. Siapa tahu ada insan yang berhati lembut siap membantu. Maka berjalanlah keduanya, kaki telanjang di atas tanah berdebu. Saat mereka mencari sisa makanan di tepi kedai, datanglah beberapa warga dengan wajah bengis dan suara membentak. Hei, siapakah kalian ini? Mengapa kalian mengotori pasar kami? Apakah kalian penculik? Betul tuan-tuan, tidak sepatutnya pasar ini dipijak oleh kalian para miskin. Ampuni kami tuan-tuan sekalian. Kami hanya mencari makan. Namun tiadalah semua manusia berhati belas, maka dipukul dan diusirlah mereka dari pasar. 3 bulan lamanya mereka hidup dalam derita. Pada suatu pagi yang sunyi, sang istri duduk bersandar di bawah pohon, memegang perutnya yang mulai membesar. Kakanda, hamba ingin menyampaikan kabar. Kini, hamba telah mengandung 3 bulan lamanya. Namun, hati ini ingin sekali buah mempelam yang ada di Taman Raja. Dalam hayal hamba, harum dan manis rasanya. Ananda tersayangku, bukannya tanaman itu dijaga oleh penjaga istana siang dan malam, tapi karena kasih dan cinta Kanda kepadamu, Kanda akan berusaha mencari itu, dan walaupun itu mentaruh nyawa Kanda. Maka pergilah si miskin ke pasar, tubuhnya berdebu, pakaiannya compang-camping. Hai orang miskin, apa gerangan hajatmu datang kemari? Belas kasihanlah hamba. Hamba minta 1 biji ampelam yang elok untuk hamba kasih ke istri hamba yang sedang hamil. Mendengar itu, luluhlah hati sekalian orang pasar. Maka diberilah mereka buah, nasi, dan kain baju. Istriku, ini ada buah dan pakaian dari orang baik di pasar. Terimalah. Moga ini memberi kekuatan kepadamu. Ampun Kakanda, bukan hamba ingin menolak rezeki, tetapi hati ini ingin sekali buah mempelam yang ada di Taman Raja. Tolonglah Kakanda, hamba memohon. Baiklah Dindaku, demi kasih dan cintaku kepadamu, aku akan turuti kemauanmu, walaupun bahaya nanti di hadapanku. Maka pergilah si miskin ke taman istana, menundukkan tubuh di hadapan Baginda Raja. Ampunilah tuanku yang mulia, saya gerangan kesini meminta sebiji buah mampelam untuk istri hamba yang sedang hamil. Wahai orang miskin, permintaanmu tiada mengapa. Ambillah sebiji buah mempelam itu. Ulu balang, kemari. Apa gerangan Baginda? Antarkan dia ke kebun kita. Baiklah Tuan, mari Tuan saya antarkan. Terima kasih yang mulia.
Bila bantuan ambil langsung dari pohon mangga. Maka tunduklah si miskin dengan air mata syukur, memohon restu raja, lalu pulang membawa buah itu. Lihat, ini adalah buah dari taman raja yang Adinda idamkan. Syukur ke hadrat ilahi dan berterima kasih. Kakanda yang mulia hatinya kepadaku, sungguh besar hatimu kepadaku. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang anak lelaki rupawan, dinamakan Marakarma, artinya anak yang lahir dalam kesusahan. Tatkala si miskin menggali tanah hendak mendirikan pondok, tergalilah peti berisi emas gemerlapan. Seketika itu, muncullah negeri nan indah, lengkap dengan istana dan rakyat. Si miskin pun bergelar Maharaja Indra Angkasa. Namun, ahli nujum datang mempersembahkan ramalan. Daulat Baginda. Kedua anak kanda Baginda besar malapetakannya. Tahta Baginda tidak akan lama selama keduanya hidup. Kalau begitu, keluarkan mereka dari negeri ini. Ampun tuanku, anak inilah yang membawa tuah dan kemuliaan bagi kita. Kalian berdua pergi. Abang Anda Marakarma, kemanakah langkah kita kini? Tiada lagi ayahanda dan ibunda yang menanti. Sabarlah Adinda, selama hayat masih di kandung badan, Abang Anda akan lindungi Dikanda dari mara bahaya. Segala kasih Abang Anda tidak terbalas. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan jalan untuk kita. Berkelana Marakarma hingga ke lautan. Lalu diselamatkannya Putri Cahaya Khairani dari tangan raksasa. Namun dikhianati oleh nahkoda, ia dicampakkan ke laut. Terdamparlah ia di pantai negeri Pelanggam Cahaya, di rumah seorang tua bernama Nenek Kebayan. Anak Kanda, istrimu kini di kapal yang durjana itu. Baik Nek, hamba karangkan bunga. Hamba sisipkan surat dan cincin tanda kasih. Bila Dinda menemukannya, tahulah bahwa hamba masih hidup. Bunga itu pun sampai ke tangan Cahaya Khairani. Dibacanya surat, dikenalnya cincin suaminya. Ia pun memohon perlindungan kepada Putri Mayang Mengurai. Putri, wajah Tuan serupa benar dengan suamiku. Ceritakanlah asal-usulmu, hai saudariku. Tahulah sang putri bahwa Cahaya Khairani ialah istri abangnya sendiri. Maka dengan bantuan Nenek Kebayan, bertemulah suami dengan istri, abang dengan adik. Segala puji bagi Tuhan yang mengembalikan kasih dalam ujian. Maka hidup bahagialah mereka sekalian dalam negeri Pelanggam Cahaya, hingga akhir zaman.